Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 UNESCO sejak tahun 2023 merupakan sebuah bukti keberhasilan diplomasi budaya Indonesia. Apalagi sejak digunakannya bahasa Indonesia secara resmi dalam sidang UNESCO beberapa waktu lalu. Mengawali dengan pantun budaya tak benda yang telah diakui UNESCO. Bunga selasih mekar di taman, petik setangkan. Hal ini makin menegaskan peranan strategis Indonesia dalam percaturan dunia. Bahasa Indonesia juga bisa dibilang sebagai bahasa paling mudah di dunia, karena tidak ada tatanan bahasa yang rumit seperti bahasa Inggris. Selain itu, pengucapan bahasa Indonesia juga mengikuti bentuk huruf aslinya. Berbeda dengan bahasa Inggris yang pengucapan setiap hurufnya tidak konsisten. Bahasa Indonesia juga dikenal karena keunikannya, sehingga membuat beberapa warga asing yang ingin belajar bahasa Indonesia jadi bingung. Seperti pengakuan dari beberapa warga asing berikut ini. Apa yang salah dengan bahasa Indonesia? Aku tinggal di sini sudah 1 tahun dan belajar bahasa ini, tapi masih banyak yang aku tidak mengerti. Kenapa kalau beberapa kata diulang artinya bisa berubah total? Kenapa laba profit tapi laba-laba spider? Pura temple but pura-pura pretend. Hati is hard but hati-hati be careful. Tiba arrive datang but tiba-tiba suddenly. Help me. One of the things that makes Indonesian more challenging than other languages is that Indonesian is a diglossic language. To summarize, diglossia is when there are 2 different forms of a language used by a community. And in Indonesia, those 2 forms of the language are Bahasa Indonesia Baku and Bahasa Indonesia Gaul. One of the biggest differences between Bahasa Indonesia Baku and Bahasa Indonesia Gaul is within its grammar, specifically affixes. For example, saya memesan makanan di restoran. Gua pesan makanan di resto. Or, mereka berbicara tentang politik. Mereka ngomongin soal politik. Saya terkejut mendengar berita itu. Gua kaget dengar berita itu. Dia meminjamkan uang kepada temannya. Dia minjemin duit ke temannya. Dia mengerjakan PR sampai malam. Dia ngerjain PR sampai malam. Not only are Bahasa Indonesia Baku and Bahasa Indonesia Gaul different within grammar, but they're also different within words. For example, tentang becomes soal. Untuk becomes buat. Sangat becomes banget. Sedang becomes lagi. Tidak becomes enggak. Karena becomes soalnya. Hanya becomes cuma. Bersama becomes bareng. Uang becomes duit. What other examples can you guys think of? Namun meskipun mengaku menemui kesulitan, para bule ini memilih tetap mempelajarinya. Mereka menganggap kesulitan ini sebagai sebuah tantangan. 2 of the most confusing words in the Indonesian language are besok and kemarin. So, when you're taught the meanings of the words besok and kemarin, you're taught that besok means tomorrow and kemarin means yesterday. However, in conversation, this isn't always what it means. For example, kemarin saya pergi ke mall. Yesterday, I went to the mall, right? However, yesterday in this context could mean any time in the recent past. So, it could be like 1 week ago, 2 weeks ago. Another example, besok ada acara. So, one would think tomorrow there's an event. But no, the tomorrow is not clarified. It could be, in the next 2 weeks. It could be next week. It could be in a few days' time. One never really knows when things have happened or are going to happen in Indonesia. Banyak keuntungan yang mereka dapat setelah menguasai bahasa Indonesia, dan tak sedikit yang akhirnya memilih menetap di Indonesia. Senang banget belajar bahasa Indonesia. Kalian tahu nggak kenapa? Karena bisa gosip. Kita di Jerman bisa gosip. Jin, kamu lihat nggak tadi? Jelek banget kan? 5 alasan kenapa kamu harus belajar bahasa Indonesia. Banyak digunakan. Bahasa Indonesia dipakai lebih dari 270 juta orang. Bayarin berapa teman baru bisa kamu dapat. Mudah dipelajari.
tanpa tenses, tanpa gender. Serius gampang banget, liburan lebih seru. Kalau kamu ke Bali atau Jakarta, kamu bisa nego harga dan ngobrol sama lokal. Keduanya keren, dari makanan sampai musik, semuanya unik dan menarik. Buka peluang kerja. Banyak perusahaan butuh orang yang bisa bahasa Indonesia. Apa yang kamu suka dari Bali? Saya suka orang di sini, ombak di sini, pesta di sini. Di mana kamu belajar bahasa Indonesia? Saya ibu tinggal di sini 7 tahun di Lombok. 7 tahun di Lombok? Ya. Waduh, astagfirullah. Saya ibu sekolah di sana. Saya papa kerja di Australia. Aktivitas apa yang kamu suka? Surfing di Canggu, Pantai Eko, Pantai Berawa. Saya pergi di Uluwatu banyak. Saya sudah belajar bahasa Indonesia di Universitas UI sudah 3 bulan, selama 3 bulan. Hari ini saya mau berbicara tentang alasan saya belajar bahasa Indonesia. Beberapa orang bertanya saya, Mas, kenapa Mas belajar bahasa Indonesia, dan Mas, kenapa Mas sekarang tinggal di Indonesia? Jujurnya, kalau saya bisa tinggal di Indonesia, saya mau tinggal di Indonesia, dan saya akan tinggal di Indonesia. Saya juga tahu beberapa orang mau tinggal di Korea, karena lingkungan Korea sangat bagus daripada Indonesia. Juga gajinya tinggi daripada Indonesia, dan transportasi umum juga sangat bagus, dan kan orang punya mobil di Korea. Terus kalau kalian bekerja di Korea, kalian bisa membeli HP baru, Apple atau Samsung, bisa berbaju bagus, ya. Terus selama saya tinggal di sini, saya juga beberapa kali sakit perut karena saya makan makanan kotor. Akan tetapi alasan saya mau tinggal di sini karena orang Indonesia masih tahu apa yang lebih penting di hidup mereka. Bahasa Indonesia tidak lagi hanya menjadi bahasa bangsa, tapi juga menjadi bahasa dunia yang mempersatukan manusia lintas negara.